masalah ya terkait keterwakilan anggota-anggota dari yang diamanatkan di undang-undang. Jadi ada beberapa regulasi yang mengatur itu dan selama ini tidak ada masalah. Tapi semenjak tahun 2020 ya, adanya pergantian 2019 ya, adanya pergantian Permenkes nomor 496 tahun 2008 menjadi Permenkes 81 tahun 2019, mulai ada keributan-keributan ya. Permenkes itu melahirkan wakil-wakil yang diajukan kepada presiden, kemudian presiden mengeluarkan Kepres ya untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota KKI di tahun 2020. Sejak itu dokter dan dokter gigi berupaya meluruskan kembali ya agar kita sebagai negara hukum dengan hukum yang kita sepakati bersama ya, supaya kita bernegara lebih enak, kita harus saling menjaga ya, menjaga agar semua bisa sesuai dengan regulasi yang kita sepakati bersama. Malam hari ini kita punya 4 orang pembicara dan 6 orang penanggap ya. Waktunya untuk para pembicara sekitar 15 menit dan penanggap mungkin sekitar 10 menit. Kita mulai dari Bapak Ibnu Sina ya, Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, SHMH. Beliau adalah kuasa hukum ya dari penggugat perkara ini, dan juga beliau seorang ahli hukum tata negara juga. Beliau akan membawakan materi dengan judul Kajian Hukum Perkara Gugatan KKI. Saya persilahkan kepada Dr. Ibnu. Baik, terima kasih Bu Dr. Maria Mubarika atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat para guru besar yang hadir dalam acara ini, yang terhormat Bapak Ibu dokter dan dokter gigi yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal dari aspek hukum terkait dengan progres dan kondisi terkini yang sudah disebutkan di awal oleh Bu Dr. Maria terkait dengan proses hukum yang berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya. Izinkan saya menampilkan uraian pokok-pokok terkait dengan perkembangannya dan bagaimana implikasi hukumnya akibat dari putusan PK tersebut. Sebelum itu saya ucapkan selamat juga kepada prinsipal ketika itu 2 tahun yang lalu, prinsipal yang menandatangani kuasa kepada saya yang berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu Pak Dr. Daeng, satu Ketua Umum PBID, dan Pak Dr. Henry Salim Siregar selaku Sekjen, lalu kemudian yang terhormat juga Ketua PBPDGI saat itu yang memberikan kuasa, yaitu Pak Dr. Sri Hananto Seno, Pak Ugan, Pak Diono, dan juga Pak Dr. Gigi Anggia, Pak Sudiro, lalu kemudian NKKI, yaitu Profesor David, pada saat itu memberikan kuasa, dan juga dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Profesor Cikita, dan juga dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi, yang pada awalnya Prof. Nina, lalu kemudian saat itu transisi diganti dengan Pak Dr. Gigi Rahadian Parnaji, dan kemudian Prof. Trieri, lalu kemudian Pak Dewa, Dr. Dewa, dan Dr. Gigi Triabul, kalau tidak salah, saya agak-agak lupa. Pada pokoknya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kembali aspek historis yang kemudian untuk kembali mengingat proses ini lebih jauh, bahwa sebagaimana diketahui dan disampaikan di muka, kasus ini bermula dari terbitnya Kepres nomor 55 tahun 2020, di mana Kepres nomor 55 tahun 2020 pada saat itu adalah keputusan yang mengangkat para anggota KKI. Nah, banyak dari anggota KKI yang diangkat pada saat itu kemudian dianggap tidak merepresentasikan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu mereka yang diangkat sebagai anggota KKI adalah wakil-wakil dari organisasi. Nah, dalam proses yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dari 2019 hingga tahun 2020, terdapat beberapa organisasi dan elemen yang merupakan anggota dari yang merupakan komposisi kedudukan KKI itu mengalami proses seleksi yang kemudian harus bolak-balik dari eranya Menteri Bu Nila Muluk hingga Menteri yang berikutnya, Pak Terawan. Pada proses yang berlangsung, kemudian secara hukum, dikarenakan ada anggapan dari Menteri bahwa prosesnya ini dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap improsedural, maka Menteri pada saat itu mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019. Jadi kesimpulannya ada 2 produk hukum yang dianggap merugikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pada saat itu kemudian beberapa organisasi yang menyatakan keberatan kepada Presiden yang sudah bersurat resmi kemudian melakukan konsolidasi kembali untuk kemudian melakukan upaya hukum. Hingga pada akhirnya saya diberikan amanat untuk melakukan beberapa upaya hukum yang diperlukan untuk mencari keadilan. Karena dianggap pada masa itu keberatan yang diajukan oleh semua organisasi yang merasa keberatan dengan keputusan Presiden tersebut yang dianggap mencederai Undang-Undang Praktik Kedokteran, pada saat itu kemudian perlu melakukan upaya hukum untuk bisa mendorong proses ini berjalan sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hingga pada akhirnya medio bulan November itu kemudian dilakukan 2 upaya hukum, yaitu upaya hukum menggugat keputusan Presiden nomor 55 tahun 2020 oleh 5 organisasi yang telah bersepakat untuk menjadi penggugat, dan 5 organisasi itu juga pada tanggal 11 November 2020 juga menguji Peraturan Menteri Kesehatan yang membolehkan Menteri mengangkat sepihak dengan atas nama wakil tanpa proses pengajuan perwakilan disebabkan oleh berbagai macam alasan yang diasumsikan dikarenakan Menteri mempunyai kewenangan untuk itu. Sehingga 2 perkara ini diajukan. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan pada tanggal 9 November dan Mahkamah Agung pada tanggal 11 November. Selanjutnya, secara proses hukum, kami, tim kuasa, kemudian melakukan berbagai macam upaya dengan jumlah 48 kali sidang yang berakhir di tanggal 3 Juni tahun 2021 yang pada pokoknya menolak gugatan dari para 5 organisasi yang telah bekerja sama. Kemudian bekerja sama dan melakukan berbagai macam upaya, pembuktian, dan sebagainya. Gugatan kita ditolak pada tanggal 3 Juni tahun 2021 dengan alasan argumentasi majelis hakim ketika itu ialah karena Permenkes nomor 81 tahun 2019 yang membolehkan menteri untuk melakukan perbuatan sepihak itu masih berlaku. Tapi kami juga menyadari bahwa pada masa itu juga kami sedang menguji permen tersebut pada tanggal 11 November 2020. Belum ada kabar lebih lanjut pada saat itu. Hingga pada akhirnya kemudian di tanggal 24 Juni atau dalam kurun waktu tidak sampai 1 bulan, kita menyatakan banding dan melakukan banding melalui nomor perkara 198 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan pada tanggal 24 Juni belum ada kabar tentang perkara pengujian Permenkes nomor 81 tahun 2019 itu. Hingga pada akhirnya kemudian kita mendapatkan kabar, ini kabar ya, mendapatkan kabar pada tanggal 24 Juni dan tanggal 3 Juni itu bahwa Permenkes kita itu dikabulkan, menang dan sudah diputus pada tanggal 6 April. Artinya kita membayangkan kalau kemudian itu bisa kita terima pada tanggal sebelum putus tanggal 3 Juni, harusnya situasinya tidak begini. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 19 Oktober 2021, kami
mendapatkan putusan yang seperti yang diduga, keputusan berkaitan dengan banding tersebut ditolak pada tanggal 19 Oktober 2021. Hingga pada akhirnya kita tidak melakukan upaya hukum kasasi dan langsung mengupayakan hukum PK itu dilakukan pada tanggal 10 Februari tahun 2022 dengan menggunakan putusan yang kita terima. Jadi setelah kabulnya putusan Mahkamah Agung tentang pengujian Permenkes nomor 81 tahun 2019, maka sejak saat diterimanya tanggal 31 Januari 2022, kita langsung melakukan PK pada tanggal 10 Februari tahun 2022 dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung sendiri sebagai novum atau alasan PK-nya yaitu novum. Jadi kita tidak menggunakan hak untuk kasasi, tapi kita langsung mendaftar menguji PK. Kita menggunakan PK sebagai hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang pertama, yang nomor 204 di tanggal 9 November diajukan dan putus tanggal 3 Juni. Dan kemudian, sebagaimana tadi telah disampaikan, bahwa melahirkan keputusan pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, yaitu dikabulkan. Nah, lalu ini adalah historisnya. Apabila kita lihat dari aspek historis ini, sebenarnya posisinya ialah kita memenangkan dua perkara yang awal, yaitu PBID, PDGI, MKKI, MKGI, dan AFDOGI itu memenangkan semuanya, yaitu perkara yang ada di 204 yang terjadi pada tanggal 9 November 2020, dan perkara pengujian judicial review di Mahkamah Agung atas Permenkes di tanggal 11 November 2020. Artinya semua usaha kita berhasil dimenangkan. Permenkes yang menjadi dasar menteri bisa mengambil keputusan sepihak itu dibatalkan. Artinya di masa akan datang menteri tidak bisa lagi kemudian mengambil orang lalu kemudian menyatakan dia wakil dari organisasi tersebut, padahal organisasi tersebut tidak pernah mengusulkannya gitu. Dan keputusan berkaitan dengan hal tersebut juga kita dikabulkan. Di akhir, artinya di masa-masa akan datang, maka hal yang semacam itu tidak mungkin terulang lagi karena sudah ada putusan yang ada pada saat ini. Sekarang pertanyaan yang paling mendasar dan hal yang penting untuk bisa kita, banyak pertanyaan yang berkembang di mana-mana adalah apa akibat hukumnya dari PK tersebut. Ada setidak-tidaknya 5 poin yang bisa saya sampaikan. Memang hingga saat ini saya belum memberikan laporan resmi sebagai tim kuasa kepada 5 organisasi tersebut karena saya punya kewajiban melaporkan hasilnya, tapi saya belum melaporkan karena memang belum mendapatkan minuta dari atau putusan dari perkara tersebut. Saat ini prosesnya masih minutasi. Karena dalam pengalaman yang sudah kita bisa lihat, ketika tanggal 11 November 2020 di Mahkamah Agung itu sudah diputus tanggal 6 April 2021, putusannya itu diterima tanggal 31 Januari tahun 2022. Sehingga kami juga sebagai tim hukum juga berharap adanya dukungan dan dorongan bisa bersurat kepada Mahkamah Agung untuk kita bisa memperoleh putusan tersebut tidak dalam waktu yang begitu lama. Nah, terhadap hal yang demikian ini, maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum karena di dalam info kepaniteraan yang saya screenshot beberapa waktu lalu dan saya bagikan kepada beberapa pihak, ada beberapa bunyi amar putusan, yaitu kabul, artinya mengabulkan permohonan PK kita. Dan ada juga bunyi dalam putusan tersebut, yaitu membatalkan judek fakti PT Tun. Sebagaimana diketahui, terkait dengan Kepres nomor 55 tahun 2020 yang kita gugat, pada pokoknya kita menggugat 8 orang yang dirinya diangkat disebut sebagai wakil dari 5 organisasi tersebut. 8 orang tersebut kemudian menjadi sah menurut hukum berdasarkan putusan banding. Karena di banding kita juga dikalahkan. Artinya putusan yang ada pada tanggal 19 Oktober tahun 2021
atau putusan banding nomor 198 tahun 2021 itu menguatkan kedudukan 8 anggota KKI tersebut. Lalu berdasarkan putusan PK ini, maka otomatis menyatakan bahwa putusan PT Petun itu dibatalkan. Artinya tidak dikabulkan lagi bahwa kedudukan mereka. Yang juga berakibat kepada gugatan kita nomor 204 itu dikabulkan. Nah, apa isi gugatan nomor 204? Pada pokoknya gugatan nomor 204 yang diajukan 9 November 2020 memuat berbagai macam argumentasi dan bukti, dalil dan fakta yang menjelaskan bahwa 5 organisasi besar tersebut tidak pernah mengusulkan orang-orang yang saat ini diangkat menjadi anggota KKI. Yang dimana pada akhirnya meminta untuk kepada tergugat, nah tergugatnya adalah Presiden dan Menteri Kesehatan, demi hukum mereka yang digugat karena keputusannya berbentuk keputusan Presiden, untuk kemudian membatalkan pengangkatan terhadap 8 orang yang merupakan representasi dari 5 organisasi tersebut. Dan mewajibkan kepada Presiden serta Menkes untuk mengangkat lagi berdasarkan usulan dari 5 organisasi tersebut. Sehingga kesimpulannya, akibat hukumnya ialah apabila nanti putusannya sudah diterima, 8 orang anggota KKI yang kedudukan hukumnya, legalitasnya digugat oleh 5 organisasi profesi, akan kehilangan legalitas pengangkatannya sejak saat kemudian putusan tersebut diterima. Sehingga akibat hukum bagi tergugat, yaitu Presiden, maka Presiden mempunyai kewajiban untuk menetapkan anggota KKI yang baru. Nah, prosesnya seperti apa? Umumnya biasanya apabila eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Presiden akan menerbitkan keputusan Presiden yang mencabut legalitas pengangkatan terhadap 8 orang anggota KKI berdasarkan putusan pengadilan, dan organisasi profesi yang kemudian menjadi penggugat yang merasa dirugikan kemarin harus mempersiapkan kandidat yang memenuhi syarat. Jadi bukan tafsirannya kandidat yang kemarin sudah diajukan otomatis jadi, tapi dalam gugatan kita yang kita ajukan ke pengadilan adalah mengembalikan kewenangan itu kepada organisasi profesi. Alasannya kenapa? Karena kami pada saat itu beranggapan bahwa kita tidak pernah tahu kondisi 2 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan dalam proses ini berjalan apabila dikabulkan, yaitu apakah masih cukup usianya berdasarkan tidak melampaui batas usia menurut undang-undang, atau kemudian masih hidup seperti itu. Yang kedua, apakah sudah tidak bersedia lagi. Jadi dalam permohonan dalam perkara yang tanggal 9 November 2020 menyerahkan sepenuhnya kembali kepada organisasi yang pengusul. Dengan demikian, setidak-tidaknya tim hukum kami itu mengusulkan setidak-tidaknya 2 strategi pokok dan antisipasi dari segi hukum. Pertama ialah otomatis para penggugat atau para organisasi profesi yang kemudian ada dalam gugatan otomatis harus dengan sejak jauh-jauh hari sudah membicarakan, merembukkan kandidat calon anggota KKI sebagai pengganti 8 anggota KKI yang sudah digugat. Karena persoalannya ialah secara historis, sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 ada kendala dalam proses pengusulan, karena alasannya ialah banyak syarat-syarat yang kadang-kadang belum dipenuhi, dan proses bolak-balik dokumen dan jawab jinawab atas proses pengusulan itu bisa memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga organisasi profesi, baik PBID, PBPDGI, MKKI, MKGI, dan AFDOGI sudah bisa melakukan proses perembukan mengenai kandidat calon yang akan diusulkan sebagai anggota KKI pengganti.
Dan di saat bersamaan, meskipun kita mengetahui bahwa putusan belum dapat diakses dan mungkin masih dalam minutasi, organisasi profesi tersebut dapat bersurat kepada Presiden ataupun Menkes perihal upaya tindak lanjut putusan. Karena secara hukum, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini adalah pengadilan tata usaha negara, agak berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi, putusannya itu langsung tereksekusi sejak saat dibacakan. Nah, kalau di pengadilan tata usaha negara, pejabat tata usaha negara yang dituju sebagai tergugat lah yang mengeksekusi putusannya. Sehingga yang bisa mengeksekusi putusan ini adalah karena putusannya adalah Presiden, maka otomatis Presidenlah yang kemudian bisa mengeksekusi putusan ini. Junto Menkes. Sehingga dengan adanya putusan ini, harapan dari tim hukum bahwa Menkes taat kepada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini untuk segera meminta proses pengusulan pada para organisasi profesi tersebut untuk mengusulkan KKI yang baru. Karena dalam beberapa kesempatan, kalau tidak segera diganti, maka yang sangat dikhawatirkan adalah timbul kebijakan-kebijakan yang mungkin akan merugikan profesi dokter maupun profesi dokter gigi di masa akan datang. Kita nggak pernah tahu ya, karena saat ini kan putusan belum ada, tapi sudah diketahui bahwa putusannya dikabulkan, kan kita menghindari adanya penggunaan wewenang yang akan merugikan seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak. Kami berjuang untuk kemudian mencapai titik ini dengan tujuan agar khususnya pihak yang dituju, yaitu Presiden dan Menkes, bisa menaati putusan pengadilan ini sebaik-baiknya. Besar juga kami berharap kita semuanya, khususnya organisasi profesi, mengucapkan terima kasih ya kepada Mahkamah Agung yang independen dalam memutus ini, karena kita ketahui dua perkara ini sebagaimana gambar di awal, ini perkara yang sangat sensitif ya, bersinggungan dengan kekuasaan dan kewenangan menteri, dan juga karena jaminan Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa Konsil Kedokteran Indonesia itu harus menjadi sebuah lembaga yang independen, dan fungsi menteri adalah mengadministratifkan saja, mengusulkan dan meminta pengesahan, dan Presiden kita bisa lihat tugas dan fungsinya adalah untuk mengesahkan saja atas usulan organisasi, karena ini sifatnya imperatif, yaitu harus dari usulan organisasi, sehingga putusan Mahkamah Agung telah mengembalikan proses penegakan dan pengusulan anggota KKI sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Berikut beberapa hal pokok yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu profesi dokter dan dokter gigi atas hasil yang baik ini, dan kedepannya ini menjadi presiden di masa akan datang bahwa organisasi Konsil Kedokteran Indonesia harus independen, dan pengusulan dan proses pengangkatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian hal ini saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ibnu, ini ada sedikit, mungkin bisa dilanjutkan sedikit aja nih, ada pertanyaan, saya rasa berhubungan ya, karena nanti takutnya terlalu jauh dengan bila ditunggu di akhir. Ini ada pertanyaan dari Prof. Joko, dari Pak Dr. Joko Widiarto. Bagaimana dengan status produk hukum yang dihasilkan KKI, yang sudah dihasilkan KKI? Mungkin ada tambahan ya, terkait konsekuensi dari putusan MA itu. Baik, saya akan coba langsung jawab ya. Pertama ialah prinsipnya ialah saat ini keputusan ini kalau sudah terbit pada hari ini, misalnya putusan Mahkamah Agung itu hari ini terbit, maka 8 anggota KKI tersebut itu sebenarnya sudah dinyatakan kehilangan dasar legalitas. Pertama itu. Lalu kemudian apakah hari ini produk KKI yang dikeluarkan per hari ini
status produk hukumnya masih berlaku? Jawabannya masih secara hukum. Karena yang dipersoalkan adalah keanggotaannya. Seperti itu. Jadi segala macam keputusan KKI masih berlaku secara hukum. Kalau ada keputusan KKI yang diambil pada hari ini, apakah kemudian masih perlu ditaati kalau berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran? Jawabannya adalah ya masih. Tetapi terhadap 8 orang tersebut, secara etis dan moral karena sesama sejawat dokter, idealnya mulai membatasi diri, menahan diri, restrain, menahan untuk mengambil keputusan yang merugikan atau menguntungkan sebagian pihak. Kenapa? Karena apapun keputusan hukumnya tetap bisa diproses ke pengadilan kalau dianggap merugikan berbagai macam pihak. Demikian respon saya, Bu Dokter.